Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ainur Rahma. Digit NIM terakhir saya 108. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang function atau fungsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Fungsi atau function. Fungsi adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan berulang kali dalam program. Dengan menggunakan fungsi, program menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dibaca. Ciri-ciri fungsi yang pertama yaitu memiliki nama untuk dipanggil saat dibutuhkan. Yang kedua, dapat memiliki parameter, input, dan nilai balik, output. Yang ketiga, didefinisikan sekali, tetapi dapat dipanggil berkali-kali. Yang keempat, membantu memecahkan program besar menjadi bagian-bagian kecil atau modular. Selanjutnya, ada tujuan penggunaan fungsi. Yang pertama, menghindari pengulangan kode atau kode reuse. Yang kedua, memudahkan perawatan dan mengembangkan program. Yang ketiga, meningkatkan keterbacaan dan logika program. Yang keempat, membagi tugas agar lebih terorganisir dan efisien. Selanjutnya, fungsi atau function. Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang ini dulu. Nah, gambar ini menunjukkan struktur dasar dari sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman Python. Fungsi ini diberi nama hello dan berisi dua perintah, yaitu print yang akan menampilkan teks hello world saat fungsi dipanggil. Def adalah kata kunci untuk mendefinisikan sebuah fungsi dalam Python. Hello adalah nama fungsi yang digunakan untuk memanggil blok kode di kedalamnya. Selanjutnya, blok kode di dalam fungsi yang disebut body atau isi fungsi harus memiliki indentasi. Indentasi pada contoh ini menggunakan dua spasi yang menandakan bahwa baris-baris kode tersebut merupakan bagian dari fungsi hello. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan contoh dari coding ini. Nah, def Sapa yaitu kata kunci def digunakan untuk mendefinisikan fungsi baru. Sapa dalam nama fungsi yang bisa kita ganti sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tanda kurung menunjukkan fungsi ini tidak memiliki parameter atau input. Selanjutnya, titik 2 menandakan awal dari kode fungsi. Selanjutnya, yaitu print hello, selamat belajar Python. Baris ini merupakan isi atau fungsi tubuh, atau tubuh fungsi, yaitu body. Semua baris di dalam fungsi harus diindentasi, yaitu menjorok ke dalam. Saat fungsi dipanggil, baris ini akan menjalankan atau menampilkan teks ke dalam layar. Selanjutnya, Sapa. Ini adalah pemanggilan fungsi, artinya Python akan menjalankan semua perintah di dalam fungsi Sapa. Lalu outputnya yang muncul di layar, halo, selamat belajar Python. Nah, fungsi digunakan untuk mengelompokkan kode yang punya tugas tertentu. Dengan fungsi, kita nggak perlu nulis ulang kode yang sama berulang kali. Kita cukup mendefinisikan sekali, lalu memanggilnya kapanpun yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu parameter. Parameter adalah variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Nah, contohnya saya akan menjelaskan yang ini dulu. Gambar ini menunjukkan contoh dasar dari sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman Python. Fungsi ini didefinisikan menggunakan kata kunci def, diikuti dengan nama fungsi dan sebuah parameter di dalam tanda kurung. Parameter ini kemudian digunakan di dalam isi fungsi untuk mencetak hasilnya. Nah, def kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi dalam Python. Selanjutnya fungsi, yaitu nama yang diberikan untuk fungsi tersebut, yaitu parameter, variabel yang berfungsi sebagai input atau fungsi. Selanjutnya ada print, yaitu fungsi bawaan Python yang digunakan untuk menampilkan output ke konsol.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh codingnya, yang dimana kode yang ditampilkan adalah program sederhana dalam bahasa pemrograman Python. Kode ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama sapa underscore nama yang menerima satu argumen, yaitu nama. Ketika fungsi ini dipanggil, fungsi akan mencetak pesan halo, nama, selamat belajar ke konsol. Nah, berdasarkan kode tersebut, maka output yang dihasilkan adalah sapa underscore nama Hanifah akan menghasilkan output halo Hanifah, selamat belajar. Selanjutnya, sapa underscore nama Fauzia akan menghasilkan output halo Fauzia, selamat belajar. Selanjutnya yaitu jenis parameter dalam Python. Nah, di dalam parameter ada 3, yaitu positional parameter, urutannya harus sama. Yang kedua itu keyword parameter, panggilan berdasarkan nama. Dan yang ketiga default parameter, atau ada nilai bawaan. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya buat. Nah, yang pertama yaitu default parameter. Baris def halo, nama, teman, salam, selamat pagi, menunjukkan bahwa parameter nama dan salam punya nilai bawaan atau default. Jika fungsi dipanggil tanpa argumen, maka Python akan menggunakan nilai default. Contohnya yaitu halo, maka outputnya selamat pagi teman. Artinya, tanpa mengisi parameter, fungsi tetap berjalan dengan nilai bawaan tersebut. Yang kedua yaitu positional parameter. Argumen akan diberikan berdasarkan urutan posisi. Contohnya, halo Hanifah, halo, nilai pertama Hanifah dimasukkan ke nama dan nilai kedua halo masuk ke dalam salam. Maka outputnya halo Hanifah. Urutannya harus sesuai karena posisinya menunjukkan nilai parameter. Yang ketiga yaitu keyword parameter. Argumen dikirim berdasarkan nama parameter, bukan urutannya. Contohnya, halo, salam, hai, nama Hanifah. Python tahu mana salam dan mana nama, meskipun urutannya dibalik. Maka outputnya hai Hanifah. Jadi lebih fleksibel dan mudah dibaca. Nah, jadi fungsi halo ini punya 2 parameter, yaitu nama dan salam. Kalau tidak diisi, dia pakai nilai default, yaitu teman dan selamat pagi. Tapi kita juga bisa ubah nilainya dengan cara positional, yaitu berdasarkan urutan atau keyword berdasarkan parameternya. Misalkan di sini aku pakai namaku sendiri, jadi hasilnya halo Hanifah atau hai Hanifah. Nah, jadi nama bernilai teman jika tidak diberikan argumen, dan salam akan bernilai selamat pagi jika tidak diberikan argumen. Selanjutnya yaitu fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu def faktorial n, yaitu mendefinisikan fungsi pertama faktorial yang memiliki satu parameter n. N adalah bilangan yang akan dihitung nilai faktorialnya. Selanjutnya yaitu if n sama dengan 1, ini disebut base case atau kasus dasar. Kondisi ini menghentikan rekursi agar fungsi tidak terus memanggil dirinya tanpa batas. Jika n sudah sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Selanjutnya yaitu return n kali faktorial n kurang 1, yaitu nilai rekursifnya di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan n dikurang 1. Setiap kali dipanggil, nilai n dikalikan dengan hasil pemanggil fungsi faktorial sebelumnya. Proses ini berulang sampai mencapai kondisi dasar n sama dengan 1. Selanjutnya, print faktorial 5 yang memanggil fungsi dengan nilai n sama dengan 5. Maka hasilnya itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, jadi alur eksklusif rekursinya itu faktorial 5, proses perhitungannya 5 dikali faktorial 4, selanjutnya faktorial 4, 4 dikali faktorial 3, faktorial 3, 3 dikali faktorial 2, faktorial 2, 2 dikali faktorial 1.
faktorial 1 berhenti di sini. Nah, jadi fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Harus punya base case agar rekursi tidak berjalan tanpa henti. Contohnya faktorial, Fibonacci, atau pencarian data bertingkat. Selanjutnya yaitu ilustrasi fungsi rekursif. Nah, di slide ini bisa dilihat bagaimana cara kerja fungsi rekursif dalam fungsi faktorial. Faktorial 5 berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 120. Fungsi faktorial memanggil dirinya sendiri berulang kali sambil mengurang nilai n setiap kali dipanggil. Jadi, saat kita panggil faktorial 5, dia akan memanggil faktorial 4, lalu faktorial 3, dan seterusnya sampai faktorial 1. Ketika sudah mencapai faktorial 1, maka fungsi berhenti dan mulai mengembalikan hasilnya dari bawah ke atas. Hasil akhirnya yaitu 120. Nah, jadi fungsi rekursif bekerja dengan memecahkan masalah menjadi versi lebih kecil dari dirinya sendiri. Nah, proses berhenti dalam kondisi dasar atau base case, lalu hasil akhir dapat dari penggabungan hasil pemanggilnya sebelumnya. Selanjutnya yaitu fungsi lambda. Fungsi lambda adalah fungsi singkat yang bisa ditulis hanya dalam satu baris. Fungsi ini sering disebut juga fungsi anonim, karena tidak perlu menggunakan nama seperti fungsi biasa yang didefinisikan dengan def. Pada contoh di sini, lambda x.2 x kali 2, yang artinya kita membuat fungsi yang menerima satu parameter x, lalu mengembalikan hasil x pangkat 2, jadi ketika saya memanggil kuadrat 5, hasilnya adalah 25. Fungsi lambda ini sangat berguna untuk operasi sederhana, misalnya di map, filter, atau short, karena kita nggak perlu menulis fungsi panjang-panjang. Nah, selanjutnya bagian-bagian fungsi lambda, yaitu lambda adalah kata kunci untuk membuat fungsi singkat tanpa nama, x yaitu parameter atau input fungsi, x kali 2 yaitu ekspresi yang akan dihitung dan otomatis dikembalikan dan tidak perlu return. Kuadrat sama dengan lambda x sama dengan x.2 x kali 2 yaitu memberi nama pada fungsi lambda agar bisa dipanggil seperti fungsi biasa. Jadi, fungsi lambda cocok untuk perhitungan sederhana. Ditulis dalam satu baris kode dan tidak perlu return karena nilai ekspresi langsung dikembalikan. Contoh hasilnya kuadrat 5 sama dengan 25. Selanjutnya yaitu return value. Fungsi return digunakan untuk mengembalikan hasil dari satu fungsi ke bagian program yang memanggilnya. Di contoh ini, fungsi A, B menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai argumen, lalu mengembalikan hasilnya menggunakan return A plus B. Nilai yang dikembalikan ini disimpan ke dalam variabel hasil. Ketika program dijalankan, hasil dari tambah 3, 5 adalah 8 dan itu kemudian ditampilkan oleh print. Nah, def tambah A, B, yaitu mendefinisikan fungsi pertama tambah dengan dua parameter A dan B. Selanjutnya, return A plus B, yaitu mengembalikan hasil penjumlahan dari A dan B ke pemanggil fungsi. Setelah return, fungsi langsung berhenti. Selanjutnya, hasil sama dengan tambah 3, 5, yaitu memanggil fungsi tambah dengan nilai 3 dan 5, lalu menyimpan hasilnya ke dalam variabel hasil. Selanjutnya, print hasil, yaitu menampilkan hasil fungsi ke layar, yaitu 8. Jadi, fungsi ini yang tidak mengembalikan nilai biasa disebut dengan prosedur. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan dengan kata return. Fungsi bisa mengembalikan nilai menggunakan return, dan return digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dan fungsi ke dalam program yang memanggilnya. Jadi A plus B berarti menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai argumen.
Selanjutnya yaitu scope variable. Nah, scope variable yaitu cangkupan atau menentukan di mana suatu variabel bisa diakses atau digunakan di dalam program. Nah, variabel lokal hanya berlaku ke dalam fungsi dan variabel global berlaku ke seluruh program. Dan bisa digunakan dimanapun dalam program, baik di dalam maupun di luar fungsi. Nah, contoh kode di sini yaitu X sama dengan 10. Variabel global bisa diakses di mana saja dalam program. Def contoh yaitu membuat fungsi bernama contoh, Y sama dengan 5, yaitu variabel lokal hanya berlaku di dalam fungsi. Contohnya yaitu print di dalam fungsi, menampilkan nilai Y di dalam fungsi. Contohnya yaitu memanggil fungsi contoh agar perintah di dalamnya dijalankan. Selanjutnya, print di luar fungsi, yaitu menampilkan X di luar fungsi. Nah, jadi variabel X lokal didefinisikan yaitu di luar fungsi, jenis scope-nya global, dapat diakses di dalam dan di luar fungsi. Nah, kalau variabel Y yaitu lokal didefinisikan di dalam fungsi, jenis scope-nya lokal, dan dapat diakses hanya di dalam fungsi. Nah, di slide ini kita belajar tentang scope variabel, yaitu cakupan penggunaan variabel dalam program. Variabel global X bisa digunakan di mana saja, sedangkan variabel lokal seperti Y hanya bisa digunakan dalam fungsi tempat dia dibuat. Jadi, kalau kita coba akses Y di luar fungsi, program akan error dan karena variabel itu tidak dikenal di luar fungsi. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi fungsi ini. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan tentang materi fungsi ini ke dalam Scratch maupun Python. Nah, kita sudah di halaman Scratch. Dapat dilihat teman-teman, ada banyak blocks-blocks yang sudah saya buat. Di sini adalah contoh program Scratch yang akan melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua angka. Nah, di sini saya akan jelaskan dari bagian kiri dulu, yaitu define print instruction, yaitu menampilkan petunjuk awal agar pengguna tahu cara menggunakan kalkulator. Nah, blok di dalamnya yaitu say welcome to the calculator, lalu program menjeda 2 detik, lalu program akan mengatakan provide two numbers and then an operation type, yaitu dan program akan menjeda 2 detik. Selanjutnya yaitu ada define add two numbers, numbers 1 and numbers 2, yang dimana akan melakukan penjumlahan dua angka. Blok di dalamnya set result to number 1 plus number 2, yang dimana variabel result akan menyimpan hasil penjumlahan. Selanjutnya ada define subtract two numbers, numbers 1 and numbers 2, lalu set result ya number 1 dikurang number 2, yang dimana akan melakukan pengurangan dua angka. Selanjutnya yaitu define multiply two numbers, yaitu numbers 1 and numbers 2, yang dimana program akan mengalihkan dua angka. Blok di dalamnya yaitu set results to number 1 dikali number 2. Selanjutnya yaitu define and two numbers, yaitu number 1 and number 2. Lalu program yaitu melakukan pembagian dua angka, yang blocks di dalamnya yaitu set results to number 1 dikali number 2. Namun, nanti di program utama ada pengecekan agar tidak membagi dengan angka 0. Selanjutnya, di bagian script utama program, yang pertama ada when green flag click, yang dimana program ini saat bendera hijau diklik, program kalkulator akan mulai berjalan. Selanjutnya ada print instruction, memanggil blok petunjuk agar pengguna tahu cara menggunakan kalkulator. Selanjutnya as number 1 and white, yaitu program meminta menginputkan angka, lalu jawabannya disimpan di variabel number 1, lalu as number 2 and white, yaitu jawaban disimpan ke variabel
ke variabel number 2. Selanjutnya, yaitu meminta jenis operasi, yang dimana as operation type, 1 for addition, 2 for subtraction, and 3 for multiplication, dan 4 for division and white. Jawaban disimpan ke variabel operation. Selanjutnya, struktur kondisi if, yang setelah pengguna memasukkan angka dan operasi, program akan mengecek nilai operation. Jadi, jika operation 1 penjumlahan menjalankan blok add two numbers 1 and numbers 2, sprite akan menghitung hasil dan menyimpan ke result. Selanjutnya, jika operation 2 pengurangan menjalankan blok subtract 2 number 1 number 2, jika operation 3 perkalian menjalankan blok multiply 2 number 1 number 2. Selanjutnya, jika operation 4 pembagian yang pertama dicek apakah number 2 sama dengan 0, jika iya tampilkan pesan division by Selanjutnya, pada bagian struktur kondisi if, setelah pengguna memasukkan angka dan operasi, program akan mengecek nilai operation. Nah, yang pertama yaitu jika operation 1 penjumlahan menjalankan blok add two numbers, numbers 1 dan numbers 2, sprite akan menghitung hasil dan menyimpan ke dalam result. Yang kedua, jika operation sama dengan 2 pengurangan menjalankan blok subtract 2 numbers 1 numbers 2. Selanjutnya, jika operation 3 perkalian menjalankan blok multiply 2 numbers 1 number 2. Yang keempat, jika operation number 4 pembagian pertama dicek apakah number 2 sama dengan 0, jika iya ditampilkan pesan division by 0 is not impossible. Jika tidak, jalankan define dua numbers 1 dan numbers 2. Jika operation bukan 1 sampai 4, tampilkan pesan operation number is not correct selama 2 detik. Nah, selanjutnya yaitu bagian variabel. Di sisi kanan terlihat 4 variabel, yaitu number 1 menyimpan angka pertama dari input, number 2 yaitu menyimpan angka kedua dari input, lalu operation menyimpan pilihan operasi 1 sampai 4, lalu result menyimpan hasil perhitungan akhir. Nah, selanjutnya dapat kita coba jalankan programnya. Sini teman-teman klik tombol green flag hijaunya, lalu program menyalakan welcome to the calculator. Selanjutnya program meminta number yang pertama yang kita masukin. Nah, kalau kita menambahkan number 2-nya itu 2, number 1-nya itu 2, number 2-nya itu 3, maka operationnya kita pilih 1, yaitu penjumlahan, maka resultnya yang keluar yaitu 5. Nah, berhasil ya teman-teman. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan di program Scratch. Selanjutnya saya akan mencoba program fungsi ini ke dalam Python di Replit. Nah, di sini saya sudah pada halaman Replit dan di sini saya sudah buat juga coding dari program fungsi kalkulator ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan
satu-satu fungsi dari uh, program yang sudah saya buat. Yang pertama, yaitu ada def instruksi. Print, selamat datang di program kalkulator sederhana. Print masukkan dua angka dan pilih operasi perhitungannya. Yang dimana fungsi ini memberikan pesan pembuka atau petunjuk kepada pengguna saat program pertama kali dijalankan. Nah, print menampilkan teks ke layar dan tujuannya agar pengguna tahu cara penggunaan program kalkulator ini. Selanjutnya, yaitu input angka. Angka 1 sama dengan float, input masukkan angka pertama. Angka 2 sama dengan float, input masukkan angka kedua. Yang dimana fungsinya meminta pengguna untuk memasukkan dua angka yang akan dihitung. Input digunakan untuk menerima data dari pengguna dan float mengubah data input yang berupa teks menjadi bilangan deksimal float agar bisa digunakan untuk operasi matematika. Selanjutnya, yaitu fungsi penjumlahan. Def penjumlahan angka 1, angka 2, return angka 1 plus angka 2. Yang fungsinya menjumlahkan dua angka yang dimasukkan ke pengguna. Return mengembalikan hasil dari operasi angka 1 plus angka 2 ke bagian program yang memanggil fungsi ini. Selanjutnya, fungsi pengurangan. Def pengurangan angka 1, angka 2, return angka 1 dikurang angka 2, yaitu fungsinya menghitung hasil pengurangan dari angka pertama dikurangi angka kedua. Selanjutnya, def perkalian angka 1, angka 2, return angka 1 dikali angka 2, yaitu fungsinya menghitung hasil perkalian antara dua angka. Selanjutnya, fungsi pembagian, yaitu def pembagian angka 1 angka 2, return angka 1 dibagi angka 2, yang fungsinya menghitung hasil pembagian angka pertama dengan angka kedua. Nah, jika angka kedua bernilai 0, fungsi ini akan error, karena pembagian dengan 0 tidak bisa dilakukan. Nah, selanjutnya, yaitu bagian pemilihan operasi. Operasi sama dengan in atau input, pilih operasi yang ingin Anda inginkan, yaitu 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Nah, fungsi ini meminta pengguna untuk memilih jenis operasi matematika yang diinginkan. Input ini bisa diubah menjadi integer atau in karena nanti akan dibandingkan dengan angka 1 sampai 4. Nah, selanjutnya yaitu percabangan if, elif, dan else. Yang dimana pada bagian ini, if operasi sama dengan 1, print hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2 adalah penjumlahan angka 1, angka 2, elif operasi 2, hasil pengurangan, elif operasi 3, hasil perkalian, dan elif operasi 4, yaitu hasil pembagian. Dan print operasi yang Anda pilih tidak valid, yang dimana fungsinya menentukan operasi bagian mana yang dijalankan berdasarkan pilihan pengguna. Jika pengguna memilih angka 1, maka dijalankan fungsi penjumlahan. Jika kedua, maka pengurangan. Jika pilih 3, maka perkalian, dan jika pilih 4, maka pembagian. Jadi, jika pengguna salah memasukkan angka, bukan angka 1 sampai 4, maka program menampilkan pesan bahwa operasi tidak valid. Nah, mari kita coba saja program yang sudah saya buat ini. Di sini kita disuruh masukkan angka pertamanya. Di sini aku pilih 4. Lalu angka keduanya aku pilih 2. Nah, pilih operasi yang Anda inginkan. Jadi, jika aku pilih 1, maka 2 dan 4 ini akan dijumlah. Kalau aku pilih 2, 4 dan 2 ini akan dikurang. Jika aku pilih 3, 4 dan 2 ini akan dikalikan. Dan jika kita pilih 4, maka 4 dan 2 ini akan dibagi. Di sini aku akan nyoba untuk dikurangkan. Jadi, aku pilih 2. Nah, hasil pengurangan dari 4 dan 2 yaitu 2. Sini kita coba yang lain. Di sini kita inputkan angka pertamanya itu 4. Angka keduanya itu 3. Nah, di sini aku mau pilih perkalian, jadi aku pilih 3. Nah, jadi hasil perkalian dari 4 dan 3 adalah 12. Jadi berhasil ya teman-teman untuk programnya.
Baik, setelah tadi saya menjalankan program kalkulator sederhana baik di Scratch ataupun Python, selanjutnya saya juga memiliki proyek sederhana yang lain, yaitu untuk menghitung nilai total, minimum, maksimum, serta nilai rata-rata atau average yang user inputkan. Di sini dapat dilihat pada halaman Scratch yang sudah saya punya, yaitu saya mempunyai banyak blocks yang untuk membuat program nilai minimum, maksimum, dan average. Di sini dapat saya jelaskan dari program utamanya, yaitu when green flag click, yang dimana ini adalah titik awal program, artinya saat diklik bendera hijau, maka semua perintah di bawah blok ini akan dijalankan. Setelah itu ada delete all of grades, yaitu menghapus semua isi dari list grades agar setiap kali program dijalankan, data lama tidak ikut terbawa. Selanjutnya ada get grades from user, yaitu memanggil fungsi khusus yang bertugas meminta nilai dari pengguna satu per satu. Blok ini dibuat di bagian bawah dengan define get grades from user. Selanjutnya ada if flag of grade sama dengan 0, yaitu mengecek apakah list grades kosong atau tidak. Kalau kosong, maka muncul pesan you have not given any grades dan program berhenti. Kalau tidak kosong, maka lanjut ke perhitungan nilai. Setelah itu ada say join menampilkan kalimat di atas sprite, misalnya you have given 5 grades. Selanjutnya ada pemanggilan blok perhitungan, yaitu compute list minimum grades, yang dimana masing-masing blok ini buatan ini yang menghitung nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata dari list grades. Selanjutnya blok terakhir say join, yaitu hasil akhirnya di layar. Jadi kayak min 3, maksimalnya 9, average-nya itu 6,1. Nah, pada bagian get grades from user, nah, ini fungsinya untuk meminta pengguna memasukkan nilai satu per satu. Nah, isi blocksnya itu ada set as from grades to true, yaitu menandakan bahwa program sedang dalam mode meminta nilai. Selanjutnya ada repeat until as for grade sama dengan false, yaitu mengulang terus sampai pengguna berhenti memberi nilai. Selanjutnya ada as next grades and white, yaitu menyimpan nilai, yaitu menampilkan kolom pertanyaan untuk pengguna mengetik nilai. Selanjutnya ada set grade to answer, yaitu menyimpan nilai yang diketik pengguna ke variabel grade. Selanjutnya yaitu if grade sama dengan min 1, dan jika pengguna memasukkan min 1, berarti ingin berhenti memberi nilai. Set as for grades to false, yaitu else if grades 0 and grades lebih dari 0, jika nilai kurang dari 0, jika nilai di antara 0 dan 10, maka nilai ditambahkan ke list grades. Selanjutnya yaitu ada else, yaitu jika pengguna memasukkan angka di luar 0 sampai 10, maka akan menampilkan pesan please provide a grade between 0 and 10. 0 sampai 10. Nah, selanjutnya pada define compute list minimum, yaitu berfungsi mencari nilai terkecil dari list grades. Yaitu yang pertama, set minimum to item 1 of grades, yang awalnya nilai minimum dianggap item pertama. Selanjutnya repeat like of grades, yaitu ulangi sebanyak jumlah nilai yang ada. Selanjutnya if item index of grades minimum, then, yaitu bandingkan 1 per 1 nilai. Jika ada yang lebih kecil dari minimum, maka ganti nilai minimum dengan yang baru. Selanjutnya yaitu compute list maximum number list. Nah, yang dimana berfungsi mencari nilai terbesar dari list grades. Isi blocksnya sama seperti minimum, tapi perbandingannya kebalik. Jika nilai sekarang lebih besar dari maksimum, maka ubah nilai maksimumnya. Selanjutnya yaitu bagian compute list average.
number list. Yang dimana fungsinya menghitung rata-rata dari semua nilai list. Nah, isi bloknya itu ada set sum to 0 dan set index to 1, yaitu awal perhitungan. Yang kedua ada repeat like of grades, yaitu menjumlah nilai satu per satu. Selanjutnya ada change sum by item index of grades, change index by 1, yaitu menambahkan total dengan setiap nilai yang ada. Selanjutnya yaitu set average to sum or like of grades, yaitu setelah loop selesai rata-rata dihitung dengan rumus total dibagi jumlah nilai. Nah, jadi nanti alurnya itu setelah kita klik bendera hijau, semua data lama akan dihapus. Data lama yang di grades ini akan dihapus. Setelah itu program akan meminta nilai satu per satu sampai pengguna mengetik min 1. Jika tidak ada nilai yang dimasukkan, maka tampilan pesannya akan error. Jika ada nilai, program akan menghitung nilai maksimum, minimum, dan rata-rata, lalu hasilnya ditampilkan di layar oleh karakter kucing Scratch-nya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita coba saja programnya. Nah, bisa dilihat teman-teman kalau di sini grades-nya itu hilang. Nah, kita akan memberi nilai yang baru. Di sini saya ketik 20. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk menambahkan nilai dari 0 sampai 10. Di sini saya acak aja. Ya, min 1. Untuk men-stop inputan nilainya. Nah, di sini saya memberikan 10 angka dan di sini tertera juga tulisannya bahwa minus dari angka yang saya masukkan. Nilai minimum yang saya masukkan itu 1 dan nilai maksimum yang saya masukkan itu 10 dan rata-rata dari nilai yang saya masukkan itu 5,4. Nah, jadi berhasil ya teman-teman programnya. Selanjutnya saya akan buat program nilai minimum, maksimum, dan average ini menjadi kode program Python di Replit. Oke teman-teman, di sini saya sudah pada bagian halaman Replit Python. Di sini sudah saya buat kode programnya. Dapat teman-teman lihat program yang sudah saya buat. Di sini saya akan jelaskan fungsinya satu per satu. Yang pertama yaitu fungsi def get grades from user, yaitu di mana grades list kosong, grades itu untuk list kosong untuk menyimpan nilai yang dimasukkan. Sedangkan ask for grades sama dengan true, yaitu variabel logika atau boolean untuk menentukan apakah program masih terus meminta input. Selanjutnya ada while ask for grades dan grades sama dengan in input next grades, yaitu while artinya selama ask for grades masih true, program akan terus meminta pengguna memasukkan angka. Selanjutnya input next grades, yaitu menampilkan teks ke pengguna. Selanjutnya ada in, yaitu mengubah teks input menjadi angka. Selanjutnya ada if grade sama dengan min 1 dan ask for grade sama dengan false, yaitu jika pengguna mengetik min 1 artinya ingin berhenti memberi nilai, lalu maka variabel ask for grades akan diubah menjadi false sehingga perulangan berhenti. Nah, selanjutnya ada else if grade sama dengan 0 and grades kurang dari 10, maka grades append sama dengan grades, yaitu jika nilainya antara 0 dan 10, maka nilai tersebut akan ditambahkan ke dalam list grades. Selanjutnya, else print please provide a grades between 0 and 10, min 1 to stop, yaitu kalau nilai tidak valid, kurang dari 0 atau lebih dari 10, maka muncul pesan peringatan. Selanjutnya yaitu ada return grades, yaitu setelah loop selesai, list grades yang berisi semua nilai dikembalikan ke program utama. Nah, selanjutnya yaitu def compute list minimum,
number list, yaitu tujuannya mencari nilai terkecil dalam list, yaitu pada bagian minimum number list, itu mengambil elemen pertama dari list sebagai nilai awal minimum. Selanjutnya untuk for number in number list, lalu if number minimum sama dengan number, yaitu ulangi semua elemen dalam list. Jika menemukan nilai yang lebih kecil dari minimum, ganti minimum dengan nilai baru. Selanjutnya return minimum. Setelah selesai, kembali ke nilai terkecil, kembalikan nilai terkecil. Selanjutnya yaitu ada compute list maksimum, yaitu sama aja seperti nilai minimum, namun di sini itu mencari nilai terbesar dalam list. Nah, bedanya kondisi perbandingan digunakan untuk mencari nilai terbesar. Selanjutnya yaitu fungsi list average, yang dimana ini tuh tujuannya menghitung nilai rata-rata. Jadi pada bagian ini sum sama dengan 0 for number in number list, sum plus sama dengan number, yaitu awal total sum adalah 0, lalu setiap angka ditambahkan satu persatu ke total. Selanjutnya average sum len number list, yaitu len number list menghitung berapa banyak nilai yang ada. Total dibagi jumlah, hasilnya adalah rata-rata. Selanjutnya pada bagian program utama, yaitu grade sama dengan get grades from user, yaitu menyimpan hasil list dari fungsi ke variabel grades. Selanjutnya if len grade sama dengan 0, print you have not given any grade, yaitu kalau pengguna tidak memasukkan nilai sama sekali, program berhenti dengan pesan error. Selanjutnya print grades, print you have given plus string grades plus grades, yang akan menampilkan isi dari list jumlah datanya. Nah, selanjutnya minimum sama dengan compute list minimum grades, maksimum compute list maximum grades, average sama dengan compute list average grades, yaitu memanggil semua fungsi sebelumnya untuk menghitung nilai minimum, maksimum, dan average. Nah, selanjutnya tampilan akhirnya yaitu print minimal sama dengan string minimum, max plus string maksimum, average sama dengan string average, yang dimana nanti akan menampilkan hasil perhitungan di terminal yang dengan format yang rapi. Nah, jadi alur kerjanya, program dijalankan, meminta nilai 0 sampai 10, jika pengguna ketik min 1, input akan berhenti, dan nilai disimpan ke dalam list grades, lalu dihitung nilai terkecil, terbesar, dan rata-rata, selanjutnya hasil akan ditampilkan ke dalam layar. Jadi, sebenarnya ini tuh nggak jauh beda sama apa yang udah kita buat di Replit. Scratch. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita coba saja runkan programnya. Di sini next grade-nya aku ketik sama seperti tadi. Selanjutnya kita diminta memberikan angka 0 sampai 10. Nah, di sini saya sudah menginputkan angka yang sudah saya pilih. Selanjutnya saya menginputkan angka min 1 untuk menstopkan nilai yang sudah saya inputkan. Maka di sini akan keluar nilai minimumnya itu 1, maksimumnya itu 10, dan average-nya itu 5,4. Nah, berarti program kita berhasil ya, teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, baik itu penjelasan materi ataupun percobaan pada Scratch ataupun Python dari materi fungsi atau function ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Happy, happy, happy.